Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan Kak Futuh, tetap dalam channel Calon Guru Masa Depan, sarana belajar mudah dan menyenangkan. Baiklah adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Semoga tetap semangat ya belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dari teks cerpen dan unsur kebahasaan dari teks cerpen itu sendiri. Tetap bersama Kak Futuh, simak dari awal hingga akhir ya. Adik-adik, tentunya kalian tahu kan betapa pentingnya membaca dan menelaah teks cerpen? Sebab dari teks cerpen kita dapat mengambil hikmah atau nilai-nilai kehidupan dari cerita tersebut melalui para tokoh. Dan sebab itulah cerpen dikatakan sebagai potret dan refleksi kehidupan kita sehari-hari. Nah, teks cerpen itu sendiri dapat adik-adik temui di mana saja. Bisa dari perpustakaan sekolah, dari majalah, dari koran, atau bisa juga dari jaringan internet. Dengan begitu, kalian bisa dengan mudah menemukan teks cerpen dan membacanya, lalu menelaah bagaimana isinya. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Futuh akan mengajak kalian untuk belajar struktur dari teks cerpen dan bagaimana unsur kebahasaannya. Simak terus ya! Baiklah adik-adik, kita mulai dari struktur teks cerpen. Untuk struktur teks cerpen ini ada 4, yaitu judul, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Baiklah, untuk struktur yang pertama yaitu judul. Dalam judul ini berisi tentang keseluruhan isi dari cerpen atau persoalan utama yang hendak diceritakan oleh pengarang melalui cerpen. Lalu untuk struktur yang kedua yaitu orientasi. Dalam orientasi ini berisi pengenalan dalam cerita. Bisa pengenalan tokoh, pengenalan watak tokoh, pengenalan latarnya, maupun pengenalan alur dalam ceritanya. Nah, untuk struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi ini berisi permasalahan atau konflik, baik permasalahan dari tokoh utama maupun permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar tokoh. Nah, struktur yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi ini berisi pemecahan masalah atau konflik yang terjadi dalam cerita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang aspek kebahasaan dari teks cerpen. Adik-adik, teks cerpen ini memiliki aspek kebahasaan yang akan membedakannya dengan teks lainnya. Berikut beberapa unsur kebahasaan dari teks cerpen. Nah, unsur kebahasaan yang pertama yaitu kata ganti orang yang berhubungan dengan sudut pandang pengarang. Di sini pengarang dapat menggunakan kata ganti aku apabila pengarang sebagai tokoh utama dan bisa juga menggunakan kata ganti orang ketiga yaitu dia, ia atau nama dari tokoh untuk menggambarkan apabila pengarang hanya sebagai pengamat dari tokoh tersebut. Nah, untuk aspek kebahasaan yang kedua yaitu unsur keterangan waktu. Misalnya, kata matahari dapat digunakan untuk menerangkan waktu pagi hari atau siang hari. Sedangkan untuk langit yang gelap kemudian ada bintang-bintang, itu menunjukkan waktu sudah malam. Untuk unsur yang ketiga yaitu pemilihan kosakata. Terbentuknya alur cerita dalam cerpen memiliki hubungan yang erat dengan pemilihan kosakata. Untuk itu, pemilihan dari kosakata dapat menentukan kualitas dari cerpen yang dibuat. Selain itu, pemilihan kosakata yang tepat akan menambah keindahan dan keserasian makna dalam teks cerpen. Nah, kaidah kebahasaan dari teks cerpen selanjutnya yaitu penggunaan gaya bahasa atau majas.
Gaya bahasa atau majas ini berperan dalam memperindah dan memberikan kesan imajinatif kepada pembacanya. Untuk lebih jelasnya, materi majas atau penggunaan gaya bahasa ini dapat kalian tonton pada video Kak Futu sebelumnya ya. Baiklah adik-adik, itu tadi materi bahasa Indonesia tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks cerpen. Semoga materi ini dapat membantu adik-adik yang belajar dari rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video Kak Futu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.